Selamat pagi dan salam sehat selalu teman-teman. Kali ini saya akan mereview wisata alam The Picnic yang berlokasi di Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. Ini perjalanan saya mulai dari Cimory Dairyland Farm Dempak. Untuk jarak perjalanannya sendiri dari tempat ini sekitar 2,7 km. Bisa ditempuh dengan waktu sekitar 7 sampai dengan 10 menit perjalanan. Wisata alam The Picnic ini sudah ada sejak 6 tahun yang lalu. Jadi sekarang kondisinya seperti apa nanti akan kita review bersama teman-teman. Di depan terdapat papan petunjuk. Kalau menuju ke arah kiri menuju ke arah Tretes, sedangkan ke arah kanan menuju ke arah Trawas Pacet Mojosari. Terlihat juga cukup banyak baliho di sisi kiri saya. Jadi kembali ke wisata alam The Picnic tadi. Jadi di wisata alam The Picnic ini juga terdapat wisata negeri bambu yang dulu sudah pernah eksis dengan cukup banyak sekali beredar di sosial media. Nanti kita akan review bersama seperti apa kondisinya saat ini. Menurut kabar, wisata alam The Picnic ini buka di setiap hari selama 24 jam. Namun hanya digunakan untuk para pengunjung yang ingin bercamping di sana. Sebelumnya saya juga sudah mereviewkan beberapa tempat untuk camping ground, baik di Prigen, Trawas maupun di Pacet. Lanjutnya di wisata alam The Picnic ini, nanti seperti apa? Kita akan lihat bersama teman-teman. Untuk akses jalannya menanjak seperti ini, jadi teman-teman pun juga harus mempersiapkan kendaraan dengan lebih baik lagi, juga tetap fokus dan waspada dalam berkendara. Di depan, akses jalan cukup menurun dan sudah cukup dekat dengan pintu masuk wisata alam The Picnic-nya. Jadi saya berbelok menuju ke arah kiri. Jadi di depan ini juga ada papan petunjuk ya, yang memudahkan para pengunjung untuk datang kemari. Dari sini, akses jalannya menanjak seperti ini teman-teman. Dan cukup agak jauh juga untuk menuju ke lokasi wisatanya. Wisata alam The Picnic ini berada di kaki Gunung Arjuna, yang menyuguhkan sebuah tempat indah dengan berada di bawah pohon pinus. Juga terdapat pohon gembelina. Teman-teman pun juga bisa melihat keindahan Gunung Arjuna dari tempat ini. Di depan akses jalannya semakin menanjak seperti ini, juga terdapat cukup banyak villa di tempat ini. Dan juga terdapat Yayasan Pendidikan Islam Ali bin Abdurrahman. Di bagian depan terlihat ada sebuah papan dengan bertuliskan selamat datang di The Picnic. Sepertinya ini adalah tempat untuk loket masuk. Saya berhenti terlebih dahulu di loket ini untuk melihat harga tiket masuk beserta harga lainnya. Selamat datang di The Picnic. Ini dia untuk daftar harganya. Harga tiket masuk, camping, parkir. Setelah memasuki loket tadi menuju ke arah kanan, akses jalannya berpaving seperti ini, namun tidak begitu lebar. Jadi apabila terdapat kendaraan bersalipan di tempat ini juga harus berhati-hati ya. Di sini juga terdapat pohon bambu. Jadi selain pohon pinus dan gembelina juga ada pohon bambu teman-teman. Saya mencari tempat parkir kendaraan bermotor terlebih dahulu. Sepertinya parkir untuk kendaraan bermotor di sini di depan kafenya teman-teman. Di bagian atas ini adalah tempat untuk parkir mobil. Jadi teman-teman apabila kemari dengan camper van juga bisa ya. Jadi tempat ini terletak di Lumbang Kerajaan, Lumbang Rejo, Kecamatan Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. Untuk jam bukanya buka setiap hari selama 24 jam teman-teman. Apabila terdapat para pengunjung yang camping di tempat ini. Lokasinya cukup bagus, berada di luas lahan sekitar 6,5 hektar. Namun yang digunakan baru sekitar 3 hektar saja. Selain digunakan untuk tempat camping ground, di tempat ini juga biasa digunakan untuk kegiatan outbound. Sekitar 4 bulan yang lalu, tempat ini juga mengalami pergantian manajemen. Jadi untuk beberapa wahana yang berada di tempat ini, wahana lama juga masih dalam proses pengkajian untuk harganya. Untuk paket kegiatan outbound di sini saya tulis di video.
Di depan saya ini adalah bangunan untuk toilet. Saya coba masuk ke dalam. Ini adalah toilet untuk wanita. Untuk bangunannya menggunakan bata merah dengan perpaduan bambu seperti ini. Terlihat cukup bersih dan juga ada tanaman di bagian dalamnya. Kemudian untuk toilet laki-laki berada di sampingnya persis. Di sini terdapat wastafel dengan kaca. Juga terdapat tempat wudhu seperti ini. Bisa pula digunakan untuk mencuci peralatan. Untuk kamar mandinya terdapat dua seperti ini. Saya coba lihat dalamnya. Seperti ini ya teman-teman. Selain pohon pinus, di tempat ini juga terdapat pohon gembelina dan juga pohon bambu. Yang mana pada awal tadi saya jumpai waktu perjalanan kemari. Tempat ini begitu indah dan terawat. Bisa pula teman-teman jadikan sebagai salah satu destinasi camping ground di Prigen ini. Kontur tanah di tempat ini terasiring seperti ini, namun tidak begitu lebar teman-teman. Di bawah bangunan kafe ini juga terdapat tempat duduk santai dengan beralaskan keramik seperti ini, yang bisa pula teman-teman jadikan sebagai salah satu spot foto yang menarik. Tempat ini terlihat begitu indah dengan dihiasi oleh banyak ornamen seperti ini, menjadikannya terlihat lebih menawan lagi. Saya menuju ke tempat duduk santai yang berada di depan saya ini. Terlihat begitu bersih dan sangat terawat sekali ya. Untuk penggunaan area ini gratis, jadi tidak dipungut biaya apapun teman-teman. Bisa pula teman-teman abadikan momen di sini. Di sini juga terdapat bingkai foto dengan view yang cukup bagus sekali menuju ke arah bawah. Di bagian atas terdapat bangunan kafenya dengan view yang sangat bagus. Bangunan kafe ini terbuat dari bambu yang menyerupai bentuk lingkaran. Ternyata di area kafe ini juga terdapat tenda. Ini kabarnya digunakan oleh penjaga tempat ini untuk bermalam di sini. Apabila terdapat para pengunjung yang melakukan camping ground. Kafe ini cukup luas dengan diberi ornamen seperti tanaman sintetis di bagian atapnya. Juga terdapat spot foto seperti sepeda yang cukup unik sekali dengan ban depan yang lebih besar daripada ban belakang. Di etalase kafe ini juga terdapat snack, pop mie maupun air mineral. Ini juga sudah rada siang. Ini ada pengunjung yang sudah melakukan camping ground di tempat ini. Apabila membawa tenda sendiri seperti ini hanya dikenakan untuk biaya tiket masuk maupun parkirnya saja. Untuk harga sewa tenda di tempat ini dengan kapasitas 4 orang seperti ini seharga 65.000 per malamnya. Untuk kapasitas 2 orang seharga 45.000 dan kapasitas 6 orang seharga 95.000. Adapun harga untuk persewaan peralatan di tempat ini saya tulis di video. Selain penataan taman yang begitu indah, di sini juga terdapat cukup banyak spot-spot foto. Terdapat sebuah bangunan besi yang menyerupai tenda. Dulunya digunakan untuk tempat bersantai. Nah, di bagian atas tataan ini dulunya terdapat busa yang bisa digunakan oleh para pengunjung untuk duduk santai di bagian atas sana. Namun sekarang masih belum difungsikan kembali dan totalnya ada 4 buah di sini. Saya menuju ke bagian bawah, nampak dari sini juga terdapat sebuah papan dek di bagian bawah sini. Terlihat view-nya cukup bagus sekali teman-teman. Papan dek yang berada di bagian bawah sini digunakan untuk menambah alas apabila didirikan tenda di sini. Hal ini dikarenakan struktur terasiring tanah di tempat ini tidak begitu lebar. Jadi ditambahkan papan dek seperti ini. View dari tempat ini juga sangat bagus sekali. Penataan taman di sini juga begitu bagus. Di bagian bawahnya juga terdapat kolam. Bisa pula teman-teman jadikan sebagai salah satu spot foto yang menarik. Saya menuju ke bagian bawah. Jadi untuk kolamnya, sepertinya kolamnya masih belum difungsikan kembali teman-teman. Ini terlihat dari sini airnya pun juga cukup keruh. Ke depan kabarnya akan difungsikan kembali sebagai kolam ikan. Di bagian bawah juga terdapat wahana bermain anak. Di sini ada jungkit-jungkit, kemudian ada wahana bermain ayunan. Di bagian bawahnya lagi juga terdapat tali yang diikatkan di 2 batang pohon.
Ini sepertinya digunakan untuk kegiatan outbound di tempat ini. Dari sini juga terlihat sepertinya ada tempat teduh yang cukup luas. Saya menuju ke tempat outbound-nya. Seperti ini ya teman-teman. Ini ada jembatan tali. Nah, cukup luas juga ya area outbound di tempat ini. Ini dia area teduh yang berada di bagian bawah sini. Ini dulunya digunakan untuk tempat duduk santai. Nah, jadi di bagian area teduh ini dulunya ditata meja maupun kursi yang cukup banyak. Oh, view dari tempat ini begitu bagus sekali teman-teman. Nanti apabila ada kegiatan bisa ditaruh kembali meja maupun kursinya di tempat ini. Bisa pula digunakan untuk kegiatan outbound, catering maupun LDKS. Di sini juga terdapat tempat duduk santai dengan pemanfaatan ban bekas seperti ini. Sangat unik sekali teman-teman. Juga terdapat spot foto yang menarik seperti ini. Di bagian bawahnya terdapat juga tempat duduk santai, namun ini berbeda dengan yang tadi. Di sini juga terdapat sebuah kandang kuda yang cukup luas. Itu ya, terlihat dari sini kudanya. Saya coba mendekat ke arah kudanya. Nah, kuda ini juga termasuk dalam paketan outbound yang tadi saya tulis di video. Jadi para peserta pun bisa berinteraksi langsung dengan kuda ini. Saya coba zoom dari sini. Terlihat begitu terawat dan sehat. Saya menuju ke bagian bawah. Di sini terdapat bangunan untuk toilet. Di bagian bawah sini ternyata juga terdapat kolam. Nah, saya coba mendekat ke arah kolamnya. Ini area di bagian bawah sini sepertinya masih kurang terawat teman-teman. Ini ke depan kolam ini juga kabarnya akan difungsikan kembali. Juga terdapat sebuah bangunan yang bertuliskan base camp. Tempat ini adalah musola di sini. Untuk lokasi musola ini lebih turun ke bawah dari lokasi camping ground sana tadi. Tempatnya tidak begitu luas, namun ini kabarnya hanya sementara di sini. Nah, ternyata tempat untuk wisata negeri bambunya sudah tidak ada lagi di sini, teman-teman. Jadi di tempat wisata bambu yang berada di bagian bawah sini terdapat banyak sekali spot-spot foto yang menarik yang memang terbuat dari bambu. Di depan saya ini juga terdapat sebuah bangunan, namun saya kurang tahu ini bangunan digunakan untuk apa. Saya menuju ke arah bawah, terlihat dari sini ada sebuah bangunan rooftop. Bangunan rooftop ini lokasinya berada dekat loket wisata alam The Picnic. Saya coba lihat keindahan alam dari rooftop ini. Terlihat begitu indah, bisa pula teman-teman manfaatkan sebagai salah satu spot foto. Kalau begitu saya akhiri, jangan lupa berikan like, comment, and subscribe guna membantu channel saya agar bisa lebih berkembang lagi. Dan nantikan video-video terbaru dari saya. Sekian, sampai jumpa dan terima kasih teman-teman.